Selama gue di TikTok dan di Meta, gue udah bantuin ratusan ribu brand untuk ngegedein bisnis mereka 3, 5, 10 kali lipat pakai jasa iklannya Facebook dan TikTok. Buat lo yang baru di channel ini, nama gue Pandu Truandito. Gue ngegedein bisnis iklannya TikTok di Indonesia dan Asia Pasifik. Dan di video kali ini kita akan bahas beriklan. Sebenarnya perlu atau enggak sih? Dimulai dengan tujuan beriklan yang benar itu sebenarnya apa. Kemudian yang kedua, kita akan lihat juga kapan kita mesti pakai iklan dan kapan kita tidak usah pakai iklan. Dan yang ketiga, gimana cara penerapan iklan dan cara ngitungnya yang benar. Apa tujuan beriklan? Jadi gini, iklan itu tugasnya cuma satu, untuk mendistribusikan konten lo. That's it. Konten lo itu adalah cerminan dari apa yang lo tawarkan. Simpel ya, lu punya penawaran, lu rangkum di sebuah iklan, lu tunjukin nilai-nilai terbesarnya di sebuah iklan, kemudian lu distribusikan pakai iklan. Itu doang tugasnya iklan, basicnya. Dan kemudian dia juga adalah layer-layer tambahan, optimisasi dan segala macam supaya dia nemuin orang-orang yang lebih mungkin untuk meresponi iklan dengan benar. Itu tujuannya. Tapi yang business owner sering salah karena mereka melihat iklan sebagai mesin sales. No, dia bukan mesin sales lu, dia bukan sales manager lu, dia bukan sales executive lu. Dia tugasnya cuma distribusi. Itu doang. Oke, dia adalah agen lapangan kayak yang dipunyai sama Coca-Cola sama Aqua. Bawa nih, dorong, krek, ya, nyetir, bawa ke satu supermarket, turunin, unload. Nih Pak, Coca-Colanya. Dia ngejamin nggak Coca-Cola bakal laku? Enggak. Dia ngejamin nggak si Aquanya bakal kelihatan? Enggak juga. Tugas dia cuma nganterin dong, misalnya. Itulah iklan. Jadi, kalau misalkan lu punya tujuan beriklan, lu mesti tetapin tujuannya dengan benar. Lu mau dapat apa dari iklan ini? Dan di semua bisnis, cuma ada 2 metrik yang paling penting. Yang pertama adalah lifetime value. Yang kedua adalah cost of customer acquisition. Lu tanya aja orang finance lu. Kalau mereka laporan keuangan tahunan, mereka pasti minta ke lu daftar pembeli. Kalau misalkan lu ada ngambil barang juga, supplier, mereka kan minta itu juga. Daftar suppliernya mana, supaya mereka bisa matching transaction. Kenapa sih mereka tanya itu? Karena mereka pengen tahu transaksi ini dari mana. Dan mereka juga punya hitungannya kalau lu tanya ke mereka. Cobain deh, lu tanya ke orang finance lu. Customer Bapak X, dia udah beli sama kita berapa kali? Dia ada hitungannya. Karena itu memang cara ngitung bisnis tuh begitu. 2 metrik itu yang paling penting. Dan sekarang kalau misalkan kita punya tujuan untuk beriklan, kita mau ngegedein yang mana? Kita mau dapat apanya nih? Kita mau ngegedein LTV-nya atau kita mau supaya cost of customer acquisition kita lebih efisien. Nah, kesalahannya business owner karena mereka ngitungnya CPA, mereka ngitungnya CPL, mereka ngitungnya cost per order. Salah nggak? Nggak salah. Cuma nggak berhenti di situ ceritanya, bos. Lu mesti ngitung di level customer. Jangan cuma ngitung di level transaksi. Karena si platform iklan bakalan happy banget tuh dapetin duit lu. Lu ngebayar buat orang yang emang bakalan beli anyway. Mau lu kasih iklan apa kagak. Dan lu nggak bisa bedain itu. Masalahnya kan yang tahu adalah si platform. Dan dia dengan happy tidak ngasih tunjuk ini customer atau ini orang yang kayak apa. Dia mau beli dari lu kayak dia belum pernah beli tapi sebenarnya udah tahu dan udah siap check out kayak dia nggak peduli. Dia akan ambil duitmu. Itu adalah tugas lu, kewajiban lu sebagai business owner untuk tahu tujuan beriklan lu apa sehingga lu bakalan tahu pakainya kapan. Nah, sekarang kita masuk ke kapannya. Kalau lu udah tahu tujuannya untuk ningkatin nilai dari pelanggan lo atau untuk mendapatkan pelanggan baru, sekarang lu bisa pikir-pikir nih, kapan ya gue perlu pelanggan baru? Karena kalau misalkan nih operasional lu udah penuh, lu sebagai business owner nggak wise juga kalau misalkan lu jam itu mesin lu, padahal mereka nggak siap nangkep. Minimal ya lu bisa ngobrol sama mereka. Ada proses apa yang perlu dilicinin dulu nih supaya operasional kita juga nggak banyak mandek. Proses mana yang jadi bottleneck sekarang? Proses mana yang panjang nih jalannya? Bisa nggak kita bikin supaya lebih efisien? Ketika kapasitas mesin lo itu tadi sudah meningkat, baru lo masukin lebih banyak lagi calon pelanggan. Yang dimana kalau mereka masuk mesin ini tadi, lo yakin lo akan bisa convert mereka jadi customer. Nah, cuma lo mesti tahu dulu nih proses di tengahnya ini tadi dan udah siap nggak untuk terima. Kalau misalnya enggak, ya jangan dipaksain. Itu buat dapetin customer baru. Jadi artinya lo tidak harus selalu berikan untuk dapetin customer baru. Lo lihat-lihat kondisi. Gimana dengan yang satunya lagi? Buat ningkatin nilai dari pelanggan yang udah ada. Itu pun juga nggak harus selalu. Jadi lo juga mesti lihat sebenarnya pelanggan-pelanggan ini ada cara lain nggak untuk bisa dapetin mereka? Ada cara lain nggak untuk bisa komunikasi mereka, jemput mereka?
dan banyak. Lu nggak tergantung sama iklan. Kalau lu sampai ngitungnya cuma di level transaksi doang, tuh iklan bakal jadi candu. Lu bakal ngerasa, kalau gue nggak iklan, mati gue. Nggak dapat transaksi. Nope, that's not true. Lu sebagai business owner, lu mesti punya kreativitas untuk nyari orangnya ini siapa dan dia bisa ketemu sama lu di mana tanpa perlu ngeluarin biaya lagi. Karena kan lu udah acquire mereka dari awal. Gimana caranya ya supaya lu bisa naikin jumlah transaksi mereka tanpa harus mengeluarkan setiap saat. Perlu nggak? Sometimes perlu, karena kembali lagi, lu perlu distribusi. Dan lu kan nggak satu-satunya business owner ya. Ada banyak business owner lainnya yang juga punya pikiran sama. Jadi artinya mereka juga bakalan berkompetisi sama lu. Nah, pakailah iklan sebagai tenaga distribusi tambahan. Lu udah punya nih tenaga lu yang misalkan cuma 3 orang itu. And no problem. Tapi sometimes ada momen-momen dimana lu tahu ada event lari di GBK atau di Bogor. Terus habis itu lu mau datengin orang nih ke sana, lu mau make sure orang-orang yang aus itu bisa dapat aqua lu, bisa dapat Aviva lu, gitu kan. Nah, kalau lu mau ke sana, ya berarti kan lu mesti ada tenaga pengantar tambahan. Itu iklan. Mereka ngebantuin aja, mereka tuh bukan basicnya. Mereka nganterin aja ke sana supaya lu bisa jualan lebih banyak. That's it, itu tugasnya mereka. Jadi ada momen-momen di mana lu perlu distribusi tambahan karena kompetisinya lebih sengit. Nah di kondisi kayak gitu, lu bisa pakai iklan. Atau ada kondisi lain, misalnya si customer-nya nih di jalur lu yang biasa, itu lagi pada nggak dengerin. Karena ya mereka juga manusia ya, ada bosennya, mereka tune out, mereka lagi pengen hiburan dan segala macam, mereka buka TikTok, tuh mereka buka Instagram, pengen hiburan, capek bro, gue kerja terus banting tulang, pengen dong scrolling, boleh. Tapi gue akan temuin lu juga di sana. Jadi itu sah kalau misalkan lu punya alasan yang strategis untuk memakai si iklan. Tapi kalau misalkan lu cuma nyalain iklan berharap transaksi lu nambah, bos itu udah kerjaan lu, itu bukan kerjaan iklan. Lu sebagai business owner, lu yang mesti kreatif untuk cari cara untuk jualan. Jangan bergantung sama third party. Kalau lu tergantung sama third party, nanti tungguin aja itu nanti ada algoritma baru dan segala macam, kalang kabut lu. Penjualan lu ngedrop hanya karena lu selalu bergantung sama iklan. Dan poin yang terakhir, lu sekarang mesti tahu cara ngitungnya yang benar. Tadi gue udah jelasin dikit, untuk ngitung tuh jangan hanya di level transaksi, lu mesti ngitung juga di level customer. Kalau hitungan lu nggak benar, lu tidak punya metrik yang bisa lu optimize. Kalau lu selalu ngitungnya dari cost per order, cost per transaction, ya itu doang yang bakal lu optimize. Lu akan cari transaksi yang lebih murah. Padahal lu nggak tahu sebenarnya transaksi itu datangnya dari orang kayak mana, orangnya ini siapa, orang ini mau retail apa enggak. Lu nggak tahu, karena lu cuma care sama cost per transaction. Cuma kalau misalkan lu juga punya metrik di level customer, lu tahu customer-nya ini siapa, dan kemudian berapa cost lu untuk acquire customer ini, lu bakalan bisa lebih mikir lagi nih, gue mau nggak ya customer yang kayak gini, gimana ya caranya gue bisa dapat customer lebih berkualitas dan sebagainya. Satunya lagi, metriknya adalah LTV. Kalau misalkan lu tahu nih customer yang tadi lu acquire itu lifetime value-nya itu berapa, lu jadi bisa nimbang-nimbang nih untuk dapetin customer yang kayak apa, di mana, dan ngaruh ke operasional dari tim marketing lu. Jadi satu, lu mesti tahu cara ngitungnya, dan cara ngitungnya itu gampang sebenarnya. Customer acquisition cost itu cuma total pengeluaran untuk lo acquire customer dibagi sama total customer yang lo generate dalam periode tertentu. Cost of customer acquisition itu ada berlapis-lapis ya. Ada yang costnya cuma cost marketing doang. Ada yang cost marketing plus tambah kreatif. Jadi cost distribution aja, atau cost distribution plus tambah cost kreatif. Ada juga yang cost distribution, kreatif, labor, dan berbagai macam hal lainnya. Ada yang tools juga gitu kan. Nah, jadi pas lu ngomong, make sure lu ngomong hal yang sama tim lu. Jadi supaya lu punya satu bahasa ya pas kita ngomong soal customer acquisition cost itu actually apa yang masuk ke dalam sana. Semua komponennya atau hanya sebagian. Itu satu. Untuk ngitung lifetime value itu simple banget. Lu kalau misalkan udah acquire mereka, misalkan di bulan Agustus tahun 2025, ke depannya sampai akhir tahun misalnya, atau 12 bulan ke depan, itu mereka beli terus berapa kali dan total pembelian berapa aja. Dan kalau lu total selama let's say 12 bulan ke depan, atau kalau lu annualize untuk 1 tahun, itu totalnya berapa. Nah, itu bakal ngasih tahu lu sebenarnya nilai dia berapa selama periode 1 tahun. Kalau kita ngomong lifetime dalam artian lifetime sebenarnya, yaitu bakalan multi-year cara perhitungannya. Tapi dari situ lu bisa make sense sekarang. Kenapa sih Starbucks itu bisa sampai ngeluarin cafe yang dingin, ada WC, orang bisa masuk kapan aja, terus habis itu dia punya dekornya bagus, ada lukisan-lukisan, ada wifi. Ini ngitungnya gimana? Ya karena itu. Karena mereka tahu orang yang masuk ke dalam Starbucks, cost of customer acquisition-nya mungkin 200.000 atau mungkin 500.000. Mahal, karena ada uang sewa dan segala macam kan. Cuma, kalau misalkan LTV-nya dari masing-masing customer itu 200 juta, why wouldn't you do that? Lu dapat 200 juta, tapi lu cuma ngeluarin 500.000. Ya lakukanlah sebagai business owner.
Masuk akal kan? Nah, kalau lu udah tahu metriknya itu tadi, sekarang tinggal penerapannya dari tim marketing. Lu untuk mengoptimalkan si cost of customer acquisition, lu bisa ngelakuin apa aja. Lu lihat deh tuh perjalanan dari lu capture lead, nurture mereka, sampai jadi customer, berapa panjang, berapa conversion rate-nya, dan segala macam. Sama satu lagi, yang LTV, lu juga bisa lihat mereka sekali beli berapa sering, dan retention rate-nya berapa. Kalau misalkan lu tahu nih ada komponen-komponen tadi, kan lu bisa optimize bareng sama tim marketing lu dengan lebih gampang. Misalkan lu mau naikin retention rate, berarti apa nih produk yang mereka beli? Kenapa mereka belinya itu? Atas dasar apa? Kapan aja mereka belinya? Ada momen-momen tertentu nggak yang mereka biasanya beli? Dan kalau misalkan sekali beli, berapa sering? Berapa banyak? Bisa nggak kita upsell? Pakai item-item yang related sama item-item yang mereka biasanya beli. Dan seterusnya itu. Karena jadi, dengan lu breakdown komponen-komponen ini, lu jadi tahu drivernya jadinya apa aja. Supaya sekarang lu ketika ngelakuin keputusan untuk memasarkan bisnis lu bisa strategis. Sesuai dengan kebutuhan metrik yang perlu tingkatin tuh apa aja. Jadi sekarang nggak kita bungkus di satu black box yang namanya iklan, terus habis sulut cuma ngarepin nih gue pasang 5 juta keluar 15 juta, tapi lu nggak pernah tahu prosesnya di dalam itu sebenarnya ada apa aja. Dan lu jadi lose control dari bisnis lu karena lu sekarang bergantungnya sama si black box yang namanya iklan itu tadi. Jadi intinya pas kita beriklan, kita mesti tahu tujuan dari kita beriklan. Iklan itu bukan sales machine, dia bukan sales manager, bukan account executive, dia tugasnya distribusi. Yang kedua, kita juga udah lihat gimana dan kapan caranya beriklan yang benar. Kita nggak harus beriklan setiap saat. Ada momen-momen strategis yang kita perlu memang jasa tambahan untuk mendistribusin produk dan penawaran kita lebih jauh, tapi itu tidak setiap saat. 3, kita mesti tahu caranya untuk ngitung yang benar. Metrik di bisnis itu ada banyak, nggak cuma cost per transaction atau cost per order doang. Dengan lu bisa tahu cara ngitung metrik-metrik ini tadi dengan benar dan apa aja yang lu punya untuk bisa improve masing-masing metrik, lu jadi lebih pintar dan bisa lebih kreatif, lebih tepat guna ketika lu mau ambil keputusan pakai iklan ataupun tidak.